Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wintono, NIM E73219068. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan paradigma bahasa menurut Ahmad Khalafullah. Sebelum menuju pembahasan inti, alangkah baiknya kita sedikit mengenal tentang biografi Ahmad Khalafullah. Ahmad Khalafullah memiliki nama lengkap Muhammad Ahmad Khalafullah. Ia dilahirkan di Mesir pada tahun 1916 di Provinsi Syarqiyah Mesir. Ia menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi Fakultas Sastra Universitas Kairo di Mesir, atau yang dulu disebut dengan Al-Jami'ah Al-Misriyah. Ia dibesarkan dalam keluarga yang religius dan sosok pemikir modernis kontemporer. Ia juga merupakan pemikir Mesir yang progresif dan inovatif yang memberikan perhatian penuh terhadap kajian-kajian keislaman. Seperti halnya para pemikir kontemporer lainnya, ia juga memiliki beberapa karya. Di antara karyanya tersebut ada salah satu yang terbesar, yakni Al-Fan Al-Qasas fil Qur'anul Karim, atau Seni Cerita dalam Al-Quran, di mana dalam karya inilah yang nanti akan kita bahas. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni paradigma kebahasaan Ahmad Khalafullah dalam penafsiran Al-Quran. Ahmad Khalafullah dalam memahami konteks Al-Quran, selain menggunakan pendekatan sastra, ia juga menggunakan pendekatan psikologi dan sosial. Ahmad Khalafullah membagi kisah Al-Quran menjadi 3 macam, antara lain, yang pertama, Al-Qisas At-Tarikhiyah, yaitu kisah bercorak sejarah. Yang kedua, Al-Qisas Al-Mathliyah, yaitu kisah bercorak perumpamaan. Dan yang ketiga, Al-Qisas Al-Usturiyah, yaitu kisah bercorak legenda atau mitos. Dari ketiga corak di atas, alangkah baiknya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Qisas At-Tarikhiyah, atau kisah yang bercorak sejarah. Al-Qisas At-Tarikhiyah berkaitan dengan tokoh-tokoh sejarah Nabi dan Rasul, ataupun kisah-kisah umat terdahulu. Ahmad Khalafullah menempatkan kisah bercorak sejarah sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Tujuannya agar para pembaca dapat mengambil pelajaran, petunjuk, atau informasi mengenai sebuah realitas sejarah. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qamar ayat 18 sampai 21 yang menceritakan tentang kaum Ad. Selanjutnya adalah Al-Qisas Al-Mathliyah atau kisah bercorak perumpamaan. Menurut orang terdahulu, kisah bercorak perumpamaan atau kejadiannya dimaksudkan untuk menyampaikan suatu hal atau nilai. Peristiwa kisah bisa berupa realitas sejarah dan bisa juga berupa cerita fiktif atau kisah yang tidak benar-benar terjadi. Tujuannya sebagai perumpamaan bagi pembaca Al-Quran agar merenungkan dan merefleksikan nilai-nilainya. Misalnya, kisah pertikaian antara Habil dan Qabil, putra Nabi Adam alaihissalam, dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31, yang menceritakan ketidaksenangan Qabil karena kurbannya tidak diterima, sedangkan kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berujung pembunuhan karena adanya amarah dan iri dengki. Ahmad Khalafullah mengutip pendapat Abduh bahwa sebenarnya esensi inti dari kisah Habil dan Qabil bermaksud penjelasan Allah terhadap kesiapan manusia untuk menghadapi perang batin antara persaudaraan yang dimiliki dengan keinginan atau hasrat untuk melebihi, mengungguli, mendominasi, dan bahkan untuk menguasai saudaranya sendiri. Yang terakhir adalah Al-Qisas Al-Usturiyah, kisah bercorak legenda atau mitos. Kisah yang didasarkan pada mitos atau legenda tujuannya untuk memperkuat suatu pemikiran, menafsirkan suatu problem, atau menguraikan persoalan yang sulit diterima oleh akal. Ahmad Khalafullah menegaskan bahwa unsur mitos sebagai instrumen tambahan kisah agar menarik pendengar atau pembaca, dan bukan sebagai fokus utamanya. Kisah-kisah ini kebanyakan berasal dari orang-orang yang menentang adanya hari akhir. Dalam mengkaji kisah-kisah Al-Quran, Ahmad Khalafullah mendudukkannya dalam bingkai seni dan sastra kontemporer. Ia berusaha menerapkan metode seni sastra kepada teks-teks Al-Quran. Menurutnya, kisah-kisah yang berhubungan dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad bisa jadi tidak benar bila dilihat dari aspek sejarah. Meskipun demikian, tentu tidak akan membahayakan kebenaran Al-Quran. Sebab tugas Al-Quran adalah memberi petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus dan tidak bertujuan untuk merinci unsur sejarah. Pembahasan selanjutnya yakni contoh penafsiran Ahmad Khalafullah. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah
Quran Surah Yunus ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim fanzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. Yang artinya, bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. Untuk mendukung pendapatnya, Khalafullah mengutip penafsiran dari Ar-Razi tentang ayat di atas. Sesungguhnya ketika mereka mendengar sesuatu dari kisah-kisah Al-Quran, maka mereka berkata, kitab ini hanya berisi dongeng-dongeng orang terdahulu. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa yang dimaksudkan Al-Quran sebenarnya adalah bukan materi luar kisah tersebut, melainkan hal lain dari luar kisah tersebut. Menurut Khalafullah, Ar-Razi tampak sekali membedakan antara badang tubuh atau materi kisah di satu sisi, dan esensi dari kisah yang berwujud petunjuk-petunjuk keagamaan seperti ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam di sisi lain. Menurutnya, Ar-Razi sangat tegas dalam mengungkapkan bahwa materi atau jasad itulah yang dimaksudkan untuk diberitahukan kepada mereka. Contoh penafsiran Ahmad Khalafullah selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 90 yang berbunyi, Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Yang artinya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Dari penjelasan lain di atas, Khalafullah mengutip penafsiran Abduh. Khalafullah menyimpulkan bahwa Abduh mengakui adanya kisah dan ayat yang bernuansa mitos untuk mengungkapkan fenomena mitos tersebut. Fungsinya adalah untuk menggambarkan potret berbagai keyakinan mereka yang salah dan yang benar. Abduh juga mengakui bahwa Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesannya menggunakan gaya bahasa dan tata cara berbicara berupa sastra. Maka tidak jarang dijumpai unsur-unsur mitos dan khurafat sebagai alat pengungkapan gaya bahasa. Dari kedua penafsiran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Khalafullah menyebutnya sebagai peretas jalan dan pembuka pintu bagi pemikirannya, sehingga ia bisa melanjutkan kajian mereka yang terhenti sampai pada batas-batas tadi. Menurutnya, penafsiran mereka belum memberikan contoh konkret satu kisah untuk dianalisa dan ditafsirkan dalam perspektif sastra yang dapat dijadikan sebagai pembuka pembicaraan tentang kisah-kisah mitos. Akan tetapi, sumbangan pemikiran mereka dalam persoalan ini sudah lumayan besar, di mana mereka tadi telah menyatakan bahwa jasad kisah bukan maksud yang dituju oleh Al-Quran. Dan yang terpenting, walaupun kisah tersebut berupa mitos, hal itu tidak mengurangi sedikit pun kesucian dan kebenaran Al-Quran. Karena pada dasarnya hal itu tidak menjadi agenda Al-Quran yang harus dijelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.